siapa yang tidak hadir? Ada semua ya? Semua. Ya, oke, Pak. Ya. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan doa. Demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Baik, terima kasih untuk yang memimpin doa. Ya, hari ini kita belajar tentang materi agama kelas 7 semester 1. Ya. Materi yang kita pelajari itu tentang manusia sebagai citra Allah. Tujuannya adalah supaya kita bisa mampu menjelaskan bahwa manusia itu adalah citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas diri baik sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Kita belajar ini supaya mengenal diri, mengetahui diri, karena dengan orang mengenal diri, tahu diri, biasa dalam kehidupan hari-hari kita biasanya mengatakan orang ini tidak tahu diri. Nah, karena itu ini kita belajar supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menempatkan diri dengan benar, sehingga orang tidak mengata-ngatai kita seperti itu bahwa tidak tahu diri. Itu apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan orang lain? Dalam hal apa saja perbedaan itu? Ya, sisi. Apa lagi? Sifat. Apa lagi? Oke, tingkah laku. Yang berikut, betulkah perbedaan itu adalah kehendak Allah? Betul. Oke, terima kasih. Betul. Baik. Karena itu sekarang Pak akan bagi lembaran kerja untuk kita mengisi, ya, mencari tahu tentang perbedaan yang ada dalam diri kita. Ya, itu masing-masing kita menuliskan potret diri kita atau gambaran diri kita. Seperti tadi, itu sudah ada situ fisik saya itu seperti apa, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Lalu yang berikut, ya, sifat. Yang berikut kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang berikut kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Dan berikut cita-cita atau harapan atau keinginan kita seperti apa. Sudah. Ada yang belum? Belum. Berarti ada yang belum. Siapa yang sudah? Sudah 2 orang. Oke ya. Oke, sudah semua dong? Sudah. Baik. Nah, sekarang apa yang kita tulis itu kita tukar dengan teman. Oke. Tukar dengan teman. Bertiga. Masing-masing sudah terima potret diri dari teman itu, bacakan. Oke, baca dan ini baca, lihat cocok tidak yang dia tulis. Ya. Sudah baca semua? Sudah? Oke, baik. Sekarang aku tanya lagi. Siapa yang menemukan kekurangan dalam diri teman? Maksudnya belum ditulis tadi. Tidak ada hal baru? Baik. Kalau tidak ada hal baru, berarti semuanya sudah sesuai dengan keadaan diri masing-masing teman. Baik. Kita sudah menuliskan keunikan diri, sifat-sifat, ciri fisik, sifat baik, kebiasaan baik, sifat maupun kebiasaan kurang baik, serta keinginan atau cita-cita. Dan kita juga sudah mengetahui itu dari teman atau mengetahui kekurangan dari teman, dan semua tadi sudah tidak ada yang berbeda. Berarti apa yang ditulis oleh teman itu sama dengan apa yang kita lihat. Dengan demikian, dari itu maka sekarang apa? Siapa yang tahu menjelaskan apa arti kata unik? Ya, unik artinya berbeda. Siapa lagi? Nona? Lain dari yang lain. Siapa lagi? Ya,
Tidak sama. Tidak sama, ya, mantap. Baik, jadi unik itu berarti seperti yang tadi kita sudah tulis, saya rambut keriting. Kenapa dia tidak rambut keriting? Berbeda, ya toh? Ya, saya hidung maju, kenapa dia hidung pesek? Hidung lain dari saya. Yang berikut ada dua kasus. Nanti kita akan dalam kelompok, kalau tadi sendiri-sendiri tentang diri kita. Sekarang kita dalam kelompok seperti yang kita sudah bagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok yang ganjil itu kerja kasus 1. Mendiskusikan kasus 1. Kelompok yang genap mendiskusikan kasus 2. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya, kelompok ganjil sudah? 1, 3? Sudah. 2, 4? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau sudah semua, maka sekarang kita punya kesempatan adalah mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok yang lain. Sehingga nanti kalau kelompok ganjil ataupun kelompok genap tampil dan setelah presentasi ada yang mungkin tidak sependapat atau mungkin ada yang kurang, bisa tambahkan. Oke, kita mulai dari kelompok ganjil. Jika Ferdinand adalah sombong, tidak menghargai orang tua, egois, dan tidak menerima keadaan ekonomi keluarga. Bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Yang kami lakukan, menegur, menasehati, dan membina Ferdinand agar lebih bagus lagi. Pertanyaan pertama, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria? Jawabannya, seharusnya Maria lebih bersyukur dan menghargai dirinya sendiri dan tidak membandingkan dirinya dengan teman-teman. Soal bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Jawaban kami akan menasihati Ferdinand supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Pertanyaannya, apa tanggapan kalian terhadap sikap Maria? Jawaban, Maria kurang percaya diri terhadap fisiknya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Semua sepakat dengan jawaban? Berarti jawaban yang diberikan itu tidak ada yang salah, sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik, dari jawaban-jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok ganjil maupun kelompok genap, ya, itu menjadi jelas untuk kita bahwa tidak ada satupun manusia atau tidak ada satu orang pun yang sama persis. Tidak ada satupun orang yang sama persis. Bahkan orang yang kembar pun tidak sama. Muka sama tapi sifat pasti beda. Nah, itulah yang disebut dengan unik. Yang kedua, perbedaan itu disebabkan oleh faktor genetika dan kebiasaan. Contoh, kalau genetika, kalau bapak mamanya keriting, pasti lahir keriting. Kalau bapak mamanya olahragawan, berarti anak pasti ada yang ikut. Jadi, ya, ada perbedaan baik fisik maupun psikis. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor genetika dan faktor kebiasaan. Ya, yang berikut, ada orang yang menerima diri. Menerima diri termasuk dengan keluarganya. Keluarganya miskin, dia terima. Dia tidak menuntut macam-macam. Atau dia rambut keriting, dia tidak tuntut bahwa saya harus rambut kayu. Tidak bisa. Jadi ada yang menolak, ada juga yang menerima seperti dalam cerita. Tapi sebagai orang beriman seharusnya kita menerima karena hidup yang kita alami sekarang atau keadaan kita sekarang itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan kita
minta. Kalau mau minta pasti semua orang minta yang baik-baik. Tidak ada yang minta muka jelek. Tidak ada yang minta muka rambut keriting. Pasti minta mau rambut air. Ya, gitu. Untuk itu, langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam menghadapi keunikan adalah kita terima diri. Jangan rambut keriting, saya stres, mau bergaul dengan teman, malu-malu atau minder. Atau seperti tadi, orang tuanya tidak kaya, terpaksa dia harus pakaian mewah-mewah. Ini karena tidak terima diri. Karena itu, ya, sikap yang perlu kita lakukan dalam menghadapi keunikan atau dalam menghadapi perbedaan dalam diri kita maupun perbedaan dengan orang lain, ya, menerima diri kita maupun menerima orang lain. Jangan kita hanya bergaul dengan orang yang rambut air atau bergaul dengan orang yang putih yang hitam tidak. Jangan demikian, maka kita bisa mengembangkan diri dengan baik. Ya. Baik, yang berikut, mari kita mendalami materi kita hari ini. Apa yang akan dikatakan dalam kitab suci tentang keunikan atau tentang manusia yang unik itu seperti apa? Karena itu mari kita menyimak, lalu setelah itu berdiskusi soal-soal yang sudah ada dalam kaitan dengan pendalaman materi dalam teks kitab suci. Kejadian bab 1 ayat 20. Oke, baik. Sekarang Pak akan membacakan teksnya. Setelah Pak membacakan teksnya, kalian berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada dalam lembaran terjadi. Baik. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baca lalu diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam gambaran itu. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua maka sekarang kita presentasikan dari kelompok 1. Silakan. Jawab. Gagasan menarik yaitu di ayat 27, yaitu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah semua manusia itu citra Allah? Ya, semua manusia adalah citra Allah. Oke, sekian untuk laporan diskusinya. Ya. Dari dalam teks tadi sudah dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu laki-laki dan perempuan itu diciptakannya itu serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya serupa? Ya, sudah dijelaskan tadi. Lalu yang berikut, apakah selain manusia ada ciptaan lain yang sama disebut serupa? Ternyata tidak ada. Hanya manusia saja yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia tidak saja diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi diberkati. Allah itu dengan manusia itu sebagai partner. Ya. Sebagai citra Allah kita patut bersyukur. Menerima diri itu bersyukur. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Mona silakan. Manusia disebut segambar dan serupa dengan Allah dalam hal pikiran dan kehendak. Untuk itu, sebagai manusia, kita harus berperilaku baik terhadap diri sendiri dan sesama. Dalam suasana ini, ya, pikirkan dalam hati pertanyaan-pertanyaan berikut. Jauhkan kesibukan-kesibukan yang bila Allah sudah menciptakan Anda sebagai pribadi yang unik sekaligus citra Allah. Apakah Anda selama ini sudah bersyukur? Tuliskan 2 perbuatan yang akan dilakukan sebagai
buat tindakan atau aksi atas pelajaran kita hari ini. Kapan akan dilakukan? Ya, pelajaran untuk hari ini selesai. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan tema yang berbeda, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.